الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. وقال في بدائع الفوائد Ibnu Qayyim raddan liqauli man qala, sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan innal mustathna mukharrajun minal manfi. Innal mustathna ini lafzul jalalah illallah, mukharrajun minal manfi, dikeluarkan dari yang dinafikan, la ilaha. Bisa dipahami ini? Baik. Qala bal huwa mukharrajun minal manfi wa hukmihi, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dikeluarkan dari al-manfi, yang dinafikan, dan hukumnya. Fala yakunu dakhilan fil manfi, yakni la ilaha. Dikeluarkan Allah subhanahu wa ta'ala dari yang dinafikan ini. Barakallahu fikum. Dikeluarkan dari yang dinafikan ini. La ilaha, semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Fala yakunu dakhilan fil manfi. Idlau kana kadzalika, seandainya Allah masih masuk ke dalam al-manfi tadi, lam yadkhulir rajulu fil islami biqaulihi la ilaha illallah. Seorang belumlah masuk ke dalam kategori mengatakan la ilaha illallah, ini belum masuk Islam. Li'annahu lam yuthbit al-ilahiyata lillahi ta'ala, karena dia belumlah menetapkan ketuhanan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi a'zamu kalimatin tadammanat nafyal ilahiyati amma siwallah. Kalimat ini la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung, yang mengandungi penafian ketuhanan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yani tidak ada yang berhak disembah, ini tidak ada yang berhak untuk menjadi Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa itsbatu halahu biwasfil ikhtisas, dan penetapan hanya untuk Allah sebagai satu kekhususan. La ilaha, tidak ada yang boleh dipertuhankan, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fadalalatuha ala itsbati ilahiyatihi a'dhamu min dalalati qaulina Allahu ilah. Yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah ini lebih tepat, lebih kuat, lebih kokoh ketimbang kita hanya mengatakan Allahu ilah, Allah Tuhan. Kalau kita hanya mengatakan Allah Tuhan, belum tentu kita menafikan yang lainnya dari sifat-sifat ketuhanan. Tapi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka semua yang dianggap Tuhan oleh manusia ini dikufuri, ditinggalkan, dijauhi, ditolak. Kemudian baru kita menetapkan ketuhanan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yastaribu ahadun fi hadza, dan tidak ada seorang pun boleh ragu-ragu dalam masalah ini sama sekali. Intaha bima'nahu, selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Qultu wala raiba annahu lam yadkhul fil manfi asla, li'anna al-murada min hadhihi al-kalima ifraduhu ta'ala bil ilahiyati fi qalbil muwahhidi wa qawlihi wa amalihi, kama dallat alaihi al-ayatul muhkamat. Kama akhbara an da'wati rusulihi an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Aku katakan wala raiba annahu lam yadkhul fi al-manfi asla. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak masuk ke dalam kategori yang dinafikan itu. Li'anna al-murada fi hadhihi al-kalimah, karena yang diinginkan dalam kalimat ini la ilaha illallah ifraduhu ta'ala bi ilahiyah. Menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dengan ketuhanan dalam kalbi seorang muwahhid, dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Kama dalat alaihil ayatul muhkamat, sebagaimana ditujukan oleh ayat-ayat muhkam, sebagaimana yang Allah kabarkan tentang dakwah para rasulnya. Ani'budullaha. Perhatikan, hendaknya kalian menyembah Allah semata. Malakum min ilahin ghair. Tidak ada yang boleh kalian sembah selain Allah. Barakallahu fiik. Fanafaul ilahiyata amma siwallahi ta'ala. Maka di ayat ini dinafikan ketuhanan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asbatuha lillahi wahdahu, dan ditetapkan ketuhanan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
Fa innahu ta'ala huwal muttasifu bitafarrudihi bil ilahiyah. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Barakallahu fikum. Al-muttasifu yang memiliki sifat ini, sifat uluhiyah. Hanya Allah. Azalan wa abada, azali, tidak ada yang mendahulunya, abada, tidak ada akhirnya. Kama qala ta'ala, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apa-apa yang disembah selain Allah adalah batil. Wa akhbara ta'ala 'anil musyrikin annahum qalu, dan Allah mengkhabarkan tentang orang-orang musyrikin bahwa orang-orang musyrikin mengatakan, ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Taib, apakah engkau datang kepada kami untuk menyuruh kami menyembah hanya Allah semata? Taib, dan kami harus meninggalkan apa yang disembah oleh ayah bapak moyang kami. Aradu ayyudkhiluhu fi jumlatil alihatihim fil ibadah. Mereka maunya mereka memasukkan Allah ke dalam kategori yang mereka sembah bersama dengan tuhan-tuhan yang lainnya. Dan ini yang tidak diinginkan. Dan ini yang Allah tidak mau. Barakallahu fiikum. Ketika mereka mengatakan, wahai Muhammad, begini saja supaya kita tidak terlalu banyak perselisihan. Kau menyembah Tuhan-Tuhan kami, kau menyembah Allah juga, menyembah Tuhan-Tuhan kami, dan kami menyembah Allah Subhanahu wa taala juga. Barakallahu fiikum. Maka diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Baik. Pernyataan tegas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menjadi apa? Penyembah apa yang mereka sembah. Dan mereka walaupun menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dicap penyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang mereka lakukan gugur semuanya, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ingatkan dan kita ingatkan terus bahwa orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka puasa, mereka haji, mereka umrah. Mereka memuliakan Baitullah, mereka memuliakan jamaah haji, mereka membuat kiswa untuk Ka'bah. Baik. Mereka bersedekah, mereka membantu orang-orang miskin. Mereka melakukan ibadah. Tapi mereka juga menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Maka mereka dicap apa? Musyrikin. Baik. Kenapa mereka tidak mengatakan la ilaha illallah? Ya karena mereka tahu konsekuensinya. Begitu dicapkan la ilaha illallah, semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah harus mereka buang, harus mereka tinggalkan. Jadi mereka paham sangat tentang la ilaha illallah. Ketika mereka diseru untuk mengucapkan ucapan ini, apa jawaban mereka? Aja'al alihata ilaha wahida? Apakah Muhammad ini mengajak kita untuk menyembah hanya Tuhan yang satu? Sementara selama ini kita banyak menyembah Tuhan-Tuhan. Barakallahu fiikum. Ini bahayanya ketika orang mengaku muslim sudah syahadat dan wiridnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkali-kali dalam satu hari, tapi ternyata praktek kehidupannya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah berbahaya. Dianya sendiri masih meyakini sebagai seorang muslim, ternyata di hadapan Allah sudah dicap musyrik. La haula wa quwwata illa billah. Ruku sujud kepada Allah, tapi ruku sujud juga untuk apa? Wali yang ada di kuburannya. Di daerah-daerah tertentu orang yang menyembah kuburan, masuk mereka langsung ruku, langsung sujud di hadapan kuburan. Subhanallah. Tapi mereka tawaf, mereka bernadar, mereka barakallahu fikum menyembelih kurban di situ untuk wali. Mereka minta keselamatan, minta rezeki kepada wali, minta kesembuhan kepada wali. Wa hada syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya kesyirikan, syirkun akbar. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Kita kembali, aradu ayyudkhiluhu fi jumlati alihatihim fil ibadah.
Mereka orang musyrikin pengen memasukkan Allah dalam deretan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa angkaru an takuna al-ibadatu lahu wahdah. Mereka menolak untuk menyembah hanya Tuhan satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ma'a ma'rifatihim an la ilaha illallah tubtilu dzalik. Dan mereka sangat paham bahwa ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka ya konsekuensinya harus meninggalkan sesembahan yang lain. Tawakal kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nadar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, ruku sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim mukmin. Barakallahu fiikum. Yang dikatakan Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Barakallahu fiikum. Kita menggantungkan seluruh hajatan-hajatan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, keperluan-keperluan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Wa taswiyatul alihatihim billahi wal ibadah. Billahi fil ibadah huwa syirkul akbar. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dan menderajatkan Allah dengan tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah dalam ibadah huwa syirkul akbar. Inilah syirik akbar. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat sesajen, berkorban untuk Allah. Mereka mengatakan hadza lillahi wa hadza li syurakaina. Ini untuk Allah dan ini untuk sekutu-sekutu kami. Patung berhala kami. Alladzi yujibul khuluda finnar, yang mengharuskan seseorang kekal dalam api neraka. Fal muwahhidu mukhalifun lil musyriki fi qawlihi wa fi'lihi wa niyyatihi. Maka seorang muwahhid tentunya berbeda dengan orang-orang musyrik, bertolak belakang dengan orang-orang musyrik dalam ucapannya, perbuatannya dan niatannya, keyakinannya. Barakallahu fiik. Seorang muslim, barakallahu fiik, muwahhid, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih, doa, ruku, sujud, takut, berharap, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza zahirun la khafa'a bihi bihamdillah. Ini perkara yang sangat zahir, sangat gampang, gamblang, jelas, tidak ada kesamaran padanya. Wabillahil hamd. Wa qala Abu Abdullah Al-Qurtubi fi tafsir la ilaha illa huwa ay la ma'buda illa huwa. Berkata Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam tafsirnya, la ilaha illa artinya la ma'buda illahu, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Wa qalat Az-Zamakhsyari, al-ilah min asma'i al-ajnas karrajuli wal farasi yakau ala kulli ma'budin bihaqqin aw bibatil thumma ghalaba al-ma'budi bihaqqin. Al-ilah artinya Tuhan. Min asma'il ajnas, dari nama-nama jenis, seperti ar-rajul, laki-laki. Siapapun yang laki-laki ya namanya ar-rajul. Wal faras, kuda. Jenis kuda-kuda apapun dia tetap kuda. Mau kuda penarik dokar ini atau kuda pacuan tetap kuda, karena jenisnya. Mau dia besar, mau dia kecil, mau dia bagaimana, pokoknya ya kuda. Namanya ajnas. Ya kawala kulli ma'budin bihaqqin aw bibatil. Ini juga al-ilah. Al-ilah pokoknya Tuhan yang disembah, apakah dengan hak atau dengan batil. Tsumma ghalaba 'alal ma'budi bihaqqin, kemudian terfokus pada yang disembah dengan hak. Qala Syekhul Islam al-ilahu huwal ma'budul muta'. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ilah, Tuhan itu adalah huwal ma'budul muta', yang disembah dan ditaati. Fa innallaha huwal ma'luh, ilah adalah yang dipertuhankan. Wal ma'luh huwallazi yastahiqu ay yu'bad. Ma'luh yang dipertuhankan adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Wa kaunuhu yastahiqu ay yu'bada huwa bima ittasafa bihi minas sifatil lati tastalzimu ay yakuna huwal mahbubu ghayatal hubbi al makhdu'u lahu ghayatal khudu'. Wa kaunu yastahiqu ay yu'bad, dan keadaan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi,
Kenapa? Bima tasaba bihi minas sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mengharuskan kita untuk mencintainya dengan puncak kecintaan dan tunduk dengan puncak ketundukan. Barakallahu fiik. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Kan demikian. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagi rezeki. Hanya Allah yang menghidupkan, yang mematikan, hanya Allah yang mengurusi semesta alam ini. Jadi satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah adalah makhluk, siapapun dan apapun dia, setinggi apapun dan sedekat apapun dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap dia makhluk. Tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah. Lah kapan kita menyembah selain Allah, berarti kita menyembah sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu hanya Allah yang memiliki sifat ini, maka hanya Allah yang boleh untuk diibadahi. Barakallahu fiikum. Wa qala rahimahullahu taala fa innal ilaha huwal mahbubul ma'budu. Ilah Tuhan itu huwal mahbubu yang dicintai, yang diibadahi, alladzi yata'allahuhul qulubu bihubbiha, yang dia dipertuhankan oleh hati dengan mencintainya. Wa takhda'u lahu wa tadillu lahu, tunduk patuh kepadanya. Wa takhabuhu wa tarjuhu, takut dan berharap kepadanya. Wa tunibu ilaihi fi syada'idiha, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di semua kesulitan-kesulitan. Wa tad'uhu fi muhimmatiha, dan memanggil berdoa kepadanya ketika ada kejadian-kejadian yang penting yang mengharuskan kita berdoa. Wa tatawakkalu alaihi fi masalihiha, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan. Wa talja'u ilaihi wa tatma'innu bi dzikrihi, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenang jiwa dengan mengingat namanya. Wa taskun ila hubbihi, dan jiwa akan tenang dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa dzalika illa lillahi wahdahu, dan ini semuanya ibadah tidak boleh ada yang berhak untuk mendapatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Walihada kanat la ilaha illallah asdaqal kalam. Oleh karena itu kata-kata atau kalimat la ilaha illallah adalah sebenar-benar ucapan. Wa kana ahluha ahlallahi wa hizbahu, dan orang yang mengatakan la ilaha illallah yakin dalam kalbunya, paham maknanya dan menjalankan keharusannya, maka mereka itu ahlullahi wa hizbahu. Barakallahu fikum. Kelompok barakallahu fikum, kelompok Allah Subhanahu wa taala. Wal munkiruna laha a'da'uhu wa ahla ghadabihi wa niqmatihi, dan yang mengingkari la ilaha illallah adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang diadab oleh. Fa idza sahhat sahha biha kullu mas'alatin wa halin wa dzauq. Kalau telah benar keyakinan seorang tentang la ilaha illallah, maka benar pula semua masalah-masalah, semua keadaannya dan semua yang dirasa. Wa idza lam yusahhiha al-'abdu fal fasadu lazimullah. Kalau seorang hamba tidak memperbaiki la ilaha illallah yang dia ucapkan, fal fasadu lazimullah, maka kerusakan senantiasa menyertainya. Fi ulumihi wa a'malihi, pada ilmunya dan perbuatannya. Baik, maka harus kita pelajari kembali tentang la ilaha illallah. Wa qala Ibnu Qayyim al-ilahu huwa alladhi ta'aluhu al-qulubu mahabbatan. Berkata Ibnu Qayyim, al-ilah Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, huwa alladhi ta'aluhu al-qulubu mahabbatan, yang dipertuhankan oleh hati dengan mencintainya, wa ijlalan memuliakannya, wa inabatan kembali kepadanya, wa ikraman memuliakannya, wa ta'dhiman mengagungkannya, wa dhullan tunduk kepadanya, wa khudu'an patuh kepadanya, wa khaufan takut, wa raja berharap, wa tawakkulan dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipertuhankan. Wa qala Ibnu Rajab al-ilahu huwa alladhi yuta'u fala yu'sa. Tuhan itu yang ditaati dan tidak dimaksiati. Haibatallahu, karena haibahnya, kewibawaan, wa ijlalan pemuliaan dan kecintaan, wa khaufan karena takut, wa rajaan karena berharap, wa tawakkulan alaih karena tawakal kepadanya, wa su'alan minhu dan meminta kepadanya, wa du'a Allahu berdoa kepadanya, wa la yasluhu dzalika kulluhu illa lillahi azza wa jalla. Semua ibadah-ibadah ini tidak boleh, tidak berhak untuk kita serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur, siapa saja
yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di perkara-perkara ini. Pemuliaan, penghormatan, cinta, berharap, tawakal, berdoa. Allati hiya min khasaisil ilahiyah, dan merupakan kekhususan Allah. Kana dzalika qadahan fi ikhlasihi fi qaulihi la ilaha illallah. Maka ini akan mencoreng keikhlasan dia ketika dia mengatakan la ilaha illallah. Artinya tidak sesuai dengan pernyataan dia, dengan perbuatannya. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluqi bihasabi ma fihi min dzalik. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluq. Akhirnya dia menyembah makhluk yang sama seperti dia. Barakallahu fiikum. Bihasabi ma fihi min dzalik. Sesuai dengan kondisi dia dengan ibadah-ibadah yang tadi. Takutnya. Kita tengok cinta dia. Barakallahu fiikum. Kemana? Rasa takut dia kemana? Terkadang ada orang barakallahu fiikum, ketika dia mencuri, dia berani dan lancang mengatakan wallahi bukan ana mencuri, padahal dia mencuri. Tapi ketika dia disuruh bersumpah atas nama syekh atau wali yang dia sembah selama ini, kau bersumpah atas nama wali yang kau sembah-sembah ini di kuburan-kuburan yang kau biasa datangi, bahwa bukan engkau yang mencurinya. Tidak mau dia. Kalau begini kondisinya, dia lebih mengagungkan dan lebih menghormati wali yang dia sembah itu ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kualat dia oleh wali yang dia sembah. Mengerikan barakallahu fiik. Baik. Dia berharap tawakalnya hanya kepada makhluk ini, kuburan-kuburan, memintanya kepada wali. La haula wa quwwata illa billah. Padahal dia menyatakan la ilaha illallah. Sangat disayangkan sebagian kaum muslimin tidak paham dengan makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. وقال البقاء لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. لا إله إلا الله, tidak ada yang berhak disembah, intifaan aziman, penafian dengan penafian yang sangat besar, ayyakuna ma'budun bihaqqin ghairal malikul a'zam, bahwa di sana ada yang bisa disembah selain Allah Subhanahu wa taala, al malikul a'zam. Barakallahu. Semuanya dinafikan. Semuanya tidak ada apa-apanya dan tidak bisa apa-apa. Fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikra al munjiya min ahwali as-sa'ah. Fa inna hadzal ilmu kita tentang la ilaha illallah huwa a'zamu dzikra, pengingat atau suatu yang paling besar yang menyelamatkan kita dari ahwali as-sa'ah, huru-hara hari kiamat. Wa inna ma yakunu ilman idza kana nafi'an, dan ilmu itu baru dikatakan ilmu kalau bermanfaat. Wa inna ma yakunu nafi'an idza kana ma'a id'anin wal amali bima taqtabihi, dan ilmu itu baru bisa dikatakan bermanfaat kalau kita tunduk beramal dengan apa yang menjadi keharusannya. Wa illa fa huwa jahlun sirf, kalau tidak maka itu sama seperti kebodohan, asli kebodohan. Baik. Kita cukup sampai sini, barakallahu fiik. Ini makna la ilaha, al-ilah, makna al-ilah. Baik, Tuhan. Baik. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka